Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Istiqamah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Bisnis Digital. Di sini saya akan membahas tentang fintech. Perkembangan teknologi digital telah melahirkan inovasi dalam sektor keuangan yang kita kenal sebagai fintech. Salah satu bentuk yang paling banyak digunakan adalah e-wallet dan uang elektronik yang memudahkan transaksi tanpa kartu. Fintech adalah inovasi dalam layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan transaksi. Adapun contoh layanan fintech itu seperti e-wallet, mobile banking, dan peer-to-peer lending. Nah, kenapa sih saya membahas fintech saat ini? Jadi, saya mengangkat tema fintech saat ini karena ternyata banyak permasalahan seperti yang ada di Dana Syariah Indonesia, iGrow, koin peer-to-peer, akseleran, dan crowd. Yang dimana masalah utama pada Dana Syariah Indonesia itu disebabkan oleh pembiayaan properti lambat kembali karena penjualan rumah lesu. Dan kondisi akhirnya itu diawasi ketat oleh OJK, pengurus dan pemegang sahamnya itu dipanggil. Sementara masalah utama di iGrow, dana lender itu belum kembali yang disebabkan oleh banyaknya kredit yang bermasalah. Dan untuk mengembalikan pemulihan kredit itu, maka dihentikan pembiayaan baru. Sementara di masalah utama koin peer-to-peer, itu pembayaran lendernya tertunda karena disebabkan oleh dugaan tindak pidana borrower grup bisnis MPP yang saat ini juga sedang proses standstill dan rencana suntik modal. Sementara di akseleran itu masalah utamanya gagal bayar karena disebabkan oleh borrower gagal mengembalikan pinjaman bersama. Dan kondisi terakhirnya itu penagihan dan beberapa borrower dilaporkan ke polisi. Adapun yang terakhir masalah pada crowd yang masalahnya itu dugaan penggelapan dana yang disebabkan oleh end user, petani diduga fiktif dan dokumen palsu. Dan kondisinya itu sudah diperiksa dan diproses hukum oleh OJK. Ringkasannya, kasus fintech lending itu bermasalah di Indonesia terus bertambah pada tahun 2025. Kasus terbaru menimpa DSI yang mengalami kesulitan penarikan dana lender. Berbeda dari fintech lain, Dana Syariah bergerak di pembiayaan properti berbasis syariah yang sebenarnya dianggap lebih aman karena memiliki jaminan aset nyata berupa properti. Namun, lemahnya kondisi ekonomi dan lambatnya penjualan rumah membuat arus pengembalian dana menjadi tersendat. Akibatnya, pembayaran kepada lender ikut terlambat. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa fintech lending tetap memiliki risiko tinggi meskipun berbasis syariah atau memiliki jaminan aset. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi